mancing. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang ikan tawar yang dapat dikonsumsi dan juga dapat digunakan sebagai ikan hias untuk keindahan di dalam rumah atau di taman ya. Sobat mancing, ini sedikit edukasi tentang ikan air tawar maupun yang dapat menghuni air payau. Nah, di Indonesia itu banyak terdapat ikan yang dapat dikonsumsi, baik yang bersumber dari air tawar maupun air laut. Nah, ikan-ikan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika diusahakan dan dibudidayakan dengan baik. Tetapi dari jenis ikan tersebut yang lebih mudah untuk dibudidayakan adalah jenis ikan air tawar, karena tidak tergantung dari tempat dan wilayah dan terbatas seperti ikan laut. Nah, ikan laut kan harus airnya asin terus gitu. Nah, jenis ikan air tawar ini menurut kegunaannya digolongkan menjadi dua, yaitu ikan hias dan ikan konsumsi. Dari kedua golongan tersebut terdapat beberapa jenis ikan yang digolongkan ke dalam golongan ikan hias sekaligus ikan konsumsi. Jenis ikan air tawar ini dapat dikonsumsi sekaligus dapat dijadikan ikan hias karena keelokannya, misal cepat siang, bagus itu coraknya, dari batik-batik dari badannya itu sangat bagus, apalagi konstruksi dalam akuarium mendukung kegelapannya itu sangat bagus. Dan ikan mas itu juga kalau kita pilih ada yang bercorak itu sangat bagus sekali. Nah, golongan ikan hias memiliki banyak jenis dengan ukuran, badan, dan warna yang beragam. Jenis-jenis ikan hias umumnya tidak untuk dikonsumsi, tetapi untuk dipelihara sebagai hiasan pelengkap keindahan, seperti tadi di halaman rumah atau di akuarium untuk ditaruh di ruang tamu. Nah, golongan ikan konsumsi memiliki banyak jenis dengan ukuran, badan dan warna juga beragam. Itu jenis yang tergolong untuk konsumsi itu sangat sesuai untuk bahan pangan. Nah, itu memiliki tingkat produktivitas daging yang tinggi sehingga cocok sebagai bahan makanan. Jenis ikan konsumsi jika dibudidayakan dengan baik dapat memberikan hasil yang tinggi. Nah, itu bisa sampai ton per satuan dan luas. Tuh, kita menggunakan ukuran media supaya hasil melimpah sehingga dapat memberikan keuntungan yang tinggi. Nah, mungkin teman-teman sobat mancing di rumah tidak hanya hobi mancing tetapi hobi membudidayakan ikan konsumsi ataupun ikan hias, itu sangat bagus untuk perekonomian kita tambahan. Nah, jenis ikan air tawar dapat dikonsumsi tidak semua mendatangkan keuntungan. Benar itu, yang sama besarnya karena masing-masing jenis ikan itu memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda, baik dari segi ukuran tubuh, ketebalan daging, percepatan pertumbuhan dan kelezatan dagingnya itu berbeda. Oleh karena itu, pengenalan jenis ikan tawar yang berpotensi untuk dibudidayakan sangat penting bagi para petani ikan yang berorientasi di agrobisnis. Nah, ini sedikit jenis-jenis ikan air tawar yang dapat dibudidayakan di kolam umum. Banyak sekali seperti ikan-ikan beserta nama latinnya. Yang pertama yang sangat mudah itu ikan nila. Ikan nila yang diberi nama latin itu Tilapia nilotica. Nah, itu sangat mudah. Itu pun kalau
hanya 2 ekor, betina dan jantan kita masukkan di dalam kolam, biarkan saja, dia akan banyak sendiri. Karena saya di rumah juga begitu, cuma 2 ekor saya masukkan ke kolam kecil 2 kali 1 meter, besok sudah melahirkan banyak bibit-bibit ikan nila. Nah, yang kedua, ikan nila itu mempunyai nama yang sangat bagus juga nih. Nama latinnya Otiohilus hausildi. Otiohilus hausildi. Nah, seperti ini. Itu hampir sama semua jenis seperti ikan air tawar. Yang ketiga, ini ikan paling enak ini menurut saya, ikan mas atau yang disebut tomboro. Itu namanya, nama latinnya Cyprinus scorpio. Nah, ini Cyprinus scorpio itu nama ikan mas. Berikutnya ikan tawes yang sering kita cari, sering kita buru saat mancing. Itu namanya latin Puncius javanicus. Itu sangat enak. Nah, itu susah, itu mungkin kebanyakan untuk memelihara ikan tawes sangat sulit dikarenakan mungkin cara pemberian makan dan pengurusan air itu kita kurang. Nanti sedikit akan saya pecah tentang ikan tawes, cara pembibitannya. Nah, yang kelima, ikan spasium yang bisa diberi masukkan ke dalam akuarium atau sebagai hiasan untuk indah. Nah, spasium ini itu namanya, nama latinnya Trihogosio petrolis. Trihogosio petrolis seperti ini. Itu banyak sekali ikan spasium. Nah, itu kalau mau memburu itu kailnya harus benar-benar kecil, sekitar 0,9 atau 0,1 punya ukuran babon ya. Nah, ini ikan yang paling mudah untuk diternak, untuk dipelihara, dan lumayan untuk hasil penjualan berbisnis. Kenapa? Gurame. Apa sih? Gurame itu mempunyai nama latin Ospironymus gurami. Itu sangat mantap, bisa untuk pesta, ukuran 1 kilo itu yang dicari untuk pesta, itu kebanyakannya begitu ya. Nah, yang ketujuh, ini ikan yang sering diburu oleh para pemburu, angler gabus, hunter segala macam. Ikan apa coba? Ikan gabus atau yang disebut nama latinnya Opiocephalus stratialus. Pernah kita bahas waktu itu ya, video sebelumnya, ikan gabus itu banyak, ada berapa, 30 lebih ya ikan gabus. Mungkin tidak usah perlu dijelaskan, ikan gabus ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama bagi yang setelah operasi bisa untuk obat, cepat penyembuhan luka. Nah, ini yang ke-8, ikan betok yang bulunya sangat banyak, yang nama latinnya disebut dengan Anabas tetsudinus blots. Ini dia. Nah, ikan ini sangat mudah untuk dicari karena dimanapun air tawar buahnya namanya ikan betok. Tapi ikannya sangat gurih, di balik kegurihan itu banyak duri yang sangat enak. Nah, berikutnya ikan patin. Ini ikan patin yang diberi nama Pangasius patin. Itu sangat enak banget, apalagi kalau dipindang. Itu untuk usaha juga, untuk perekonomian sangat bagus seperti ikan gurame yang sering
digunakan para pengusaha-pengusaha. Berikutnya lele. Ikan lele ini banyak sekali, seluruh Indonesia banyak yang melihara lele. Lele itu namanya Clarias batracus, keren ya, Clarias batracus. Semua pasti suka itu ikan lele. Lele juga banyak pemilihannya, pembagiannya, lele bubuk, lele lokal, lele limbah, dan lain-lain, banyak banget. Nah itu nanti kita bahas lagi masalah lele. Seperti gabus waktu itu kan banyak, lele juga. Nah, ada lagi yang namanya ikan hampala. Nah, ini hampala juga banyak yang diburu para angler. Hampala mempunyai nama Hampala macrolopidota. Keren banget ya, pada namanya hampala atau ikan palung. Itu bisa sebesar segini, seperti bodinya seperti ikan wader, tapi lebih besar. Itu hampala. Nah berikutnya ikan baung. Nah ini yang diburu juga, ikan baung ini. Ikannya enak, di rumah makan pasti banyak, dan sangat diburu para pemancing. Ikan baung mempunyai nama latin ikan baung Macrones sp. Itu Macrones, bukan Mariones. Ikan baung itu sangat mudah dicari. Nah mungkin itu dulu sedikit ikan-ikan tawar yang dapat dikonsumsi, dapat untuk usaha, dibudidayakan sebagai hiasan di rumah-rumah. Dari sekian banyak ikan tawar tersebut, jenis gurame, ikan nila, ikan emas adalah jenis ikan tawar yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Nilai jualnya tinggi, permintaan serta kebutuhan ikan ini terus-menerus dapat menjadi pertimbangan akan pentingnya budidaya ikan tersebut gitu. Nah teman-teman sobat mancing, kalau memelihara itulah pilihan yang paling mudah. Gurame, nila, emas, lele itu paling mudah. Banyak pemesanan itu. Nah mungkin cukup sekian dari saya tentang pembahasan ikan tawar. Besok kita bahas, kita pecah per tawar. Ikan gurame ada berapa jenis, ikan lele ada berapa jenis, ikan lainnya ada berapa jenis, itu ada berapa jenis, banyak. Nah cukup sampai di sini. Saksikan video berikutnya. Salam Jab Fishing. Selamat.